Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Seperti biasa, saya juga akan menyajikan materi sesi ke-6 ini dengan menggunakan slide PowerPoint ya. Berikut ini slide-nya. Hari ini kita akan belajar mengenai biaya mutu dan akuntansi kerugian produksi. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi ini adalah konsep biaya mutu, serta proses penerapan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Pengertian biaya. Kita perlu mengetahui dulu pengertian biaya sebelum kita masuk ke dalam konsep biaya mutu dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Biaya menurut Elgel Rayburn dan Mulyadi adalah mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hansen bersama Mowen yang mengarang buku Counting Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Dari dua pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Di sini terdapat dua basis accounting ya. Dalam pengertian yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi artinya kita bisa melihat adanya potensi cash basis ataupun accrual basis. Begitupun yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ini juga menimbulkan implikasi pada penerapan accrual basis. Sedangkan biaya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Artinya pada saat kita membeli aset pun itu bisa dikatakan sebagai transaksi yang terkategori sebagai biaya dalam arti sempit. Nah, dari sudut pandang pelanggan, mutu sering digunakan dengan nilai, kegunaan, maupun harganya. Suatu produk dikatakan bermutu apabila produk tersebut mempunyai nilai, kegunaan, serta harga yang terjangkau. Dari sudut pandang produsen, jikalau kita adalah seorang produsen yang memproduksi barang ataupun jasa, maka mutu dihubungkan dengan rancangan dan pembuatan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, lalu kemudian kita akan masuk dalam konsep biaya mutu. Apa itu mutu? Mutu menurut Hansen, biaya mutu adalah biaya yang ditimbulkan karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Artinya pada saat kita menghasilkan suatu produk yang kualitasnya di bawah yang diharapkan, maka produk tersebut akan menimbulkan biaya. Biaya yang terkait dengan mutu dari produk tersebut. Sehingga biaya mutu adalah biaya yang terjadi atau akan terjadi karena mutu yang buruk, yaitu karena biaya yang berhubungan dengan penciptaan, identifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Ingat bahwa sebuah produk tidak bisa diulang kembali proses produksinya. Jadi pada saat produk tersebut jadi dengan kondisi ataupun kualitas yang di bawah yang diharapkan alias jelek mutunya, maka besar kemungkinan bahwa produk tersebut tidak dapat dijual pada harga yang diharapkan. Sehingga dengan demikian, hal tersebut akan menjadi biaya bagi perusahaan, bagi organisasi. Nah, pengertian mutu menurut Heiser adalah gabungan dari karakteristik atau ciri-ciri tambahan lainnya dari suatu produk atau jasa yang membuat produk atau jasa yang membuat produk tersebut mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Artinya, pada saat kita bicara mutu, produk tersebut ataupun jasa yang kita hasilkan tersebut itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Misalnya seperti kalau kita pernah melihat produk yang disebut handuk ya. Handuk tersebut harus memiliki ciri-ciri yang lembut, kain yang lembut, kain yang tebal. Namun jika produk tersebut handuk tersebut ternyata kasar, maka produk tersebut bisa dikatakan adalah produk yang jelek mutunya sehingga customer ataupun pelanggan akan enggan untuk mengkonsumsinya ataupun membelinya.
Maka Supriyono mengatakan adalah tingkat baik buruknya sesuatu yang disebut dengan mutu. Mutu dapat pula diidentifikasikan sebagai tingkat keunggulan. Jadi mutu adalah ukuran relatif kebaikan. Makanya pada saat kita bicara produk yang bagus, maka kita akan otomatis mengatakan bahwa produk tersebut adalah produk yang bermutu, produk yang baik, produk yang sesuai harapan kita. Sofyan Assauri pada tahun 1998 juga mengatakan bahwa mutu adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil tersebut dimaksudkan atau dibutuhkan. Artinya, pada saat kita bicara suatu produk yang dapat digunakan ataupun dapat dikonsumsi sesuai dengan tujuannya, maka produk tersebut juga bisa dikatakan sebagai produk yang bermutu. Artinya apa? Artinya bahwa proses pembuatan produk tersebut juga menghasilkan proses yang bermutu. Sehingga kita bisa jabarkan bahwa definisi mutu itu terkait dengan pertama tingkat baik buruknya sesuatu, lalu yang kedua bisa juga dengan mengatakan bahwa produk yang memenuhi berbagai harapan pelanggan. Sehingga Hansen mengidentifikasikan mutu produk atau jasa terdiri dari 8 komponen. Pertama adalah kinerja, artinya sebuah produk harus memiliki ataupun memenuhi kinerja yang diharapkan. Lalu estetika, estetika ini secara visual ya, apakah produk tersebut bagus, menarik, indah dipandang. Lalu kemudian kemudahan perawatan dan perbaikan. Ini juga perlu ya, terutama buat produk-produk elektronik ya. Pada saat kita diperhadapkan pada produk yang perawatannya sulit, maka kita sebagai konsumen akan cenderung untuk menolak ataupun enggan membeli produk tersebut. Tentu saja kita akan cenderung mencari produk yang perawatannya lebih mudah karena tidak akan memakan waktu kita lebih banyak. Lalu keunikan atau features, sebuah produk yang unik yang mungkin hanya satu di dunia ini yang kemudian kita hasilkan, maka produk tersebut akan banyak dicari oleh pelanggan dan itu membuat nilainya menjadi lebih tinggi daripada produk-produk lainnya. Lalu reliabilitas atau kehandalan produk tersebut, kehandalan dalam menampilkan apapun yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu durabilitas atau tingkat penggunaannya, seberapa lama produk tersebut bisa digunakan dengan baik. Kita sering menyebut kata bandel untuk produk-produk yang awet dan kemudian lama bisa digunakan. Lalu kemudian tingkat kesesuaiannya, quality of conformance. Kesesuaian dengan apa? Dengan harapan kita, dengan kebutuhan kita. Di sini disebut tingkat kesesuaian. Lalu kemudian terakhir dengan pemanfaatannya, bahwa produk tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan mudah, dengan baik oleh para pelanggan. Maka jikalau semua komponen-komponen tersebut, ada 8 komponen ini dapat diidentifikasikan pada sebuah produk atau jasa, maka produk atau jasa tersebut bisa disebut bermutu. Lalu ada 2 jenis mutu. Pertama, mutu rancangan atau quality of design, bahwa sebuah produk tersebut bisa saja pada saat tahap perancangannya sudah memiliki rancangan yang bermutu. Namun belum tentu produk tersebut ternyata bisa digunakan dengan baik oleh para pelanggan. Maka muncullah jenis mutu yang kedua, yaitu mutu kesesuaian. Di sini mengatakan bahwa produk tersebut selain juga secara desain bagus, namun juga harus dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, maka kategori biaya mutu menurut Vincent dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Nah, biaya mutu tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa biaya mutu adalah biaya-biaya yang terjadi oleh karena hasil produksi yang di bawah standar ataupun di bawah yang diharapkan, atau dengan kata lain produk yang jelek ya. Nah, biaya mutu ini dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu pertama biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Di sini diantaranya adalah scrap atau pekerjaan ulang karena produk tersebut mungkin rusak ataupun produk tersebut jelek sehingga kita harus mengerjakan ulang, seperti misalkan produk mebel. Kita juga harus melihat adanya analisis kegagalan, adanya inspeksi ulang atau pengujian ulang, reinspection and retesting, downgrading, dan lain-lainnya avoidable process losses. Ya, jadi segala kerugian-kerugian proses yang bisa dihindari itu merupakan biaya kegagalan internal. Lalu kemudian kedua adalah biaya kegagalan eksternal. Di sini misalkan kita bisa lihat adanya jaminan, biaya jaminan. Bagi produsen, biaya jaminan ini merupakan
suatu biaya yang terjadi jika produk dikomplain oleh customer, sehingga mau nggak mau produsen harus memperbaiki atau mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh produk yang dikomplain tersebut. Makanya di sini diantaranya juga termasuk penyelesaian keluhan, biaya produk yang dikembalikan, dan allowances. Ya. Nah, biaya ini muncul jikalau ternyata produk tersebut gagal dan ditemukan oleh pihak eksternal, atau dalam hal ini adalah customer. Kalau biaya pertama tadi, biaya kegagalan internal, ini biaya yang terjadi jikalau kerusakan ditemukan oleh pihak internal kita, sehingga membutuhkan adanya pekerjaan ulang dan seterusnya. Lalu yang ketiga, biaya penilaian atau appraisal cost. Contohnya adalah inspeksi dan pengujian kedatangan material, inspeksi dan pengujian produk, biaya inspeksi dan pengujian produk akhir, biaya audit kualitas produk, dan biaya pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Nah, nomor tiga ini biaya-biaya yang terkait dengan penilaian sebuah produk untuk memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang bermutu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan terakhir, biaya pencegahan di sini adalah biaya yang terkait dengan biaya perencanaan kualitas, biaya tinjauan ulang produk baru, biaya pengendalian proses, biaya audit kualitas, biaya evaluasi kualitas produk, pemasok, dan biaya pelatihan. Seluruh biaya yang nomor 4 ini terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum produk tersebut mulai dilakukan proses produksi, sehingga disebut proses biaya pencegahan. Pada saat ini, pada saat biaya pencegahan ini terjadi, produk tersebut belum mulai diproduksi. Sehingga memang mau tidak mau, nomor 3 dan nomor 4 adalah biaya-biaya yang harus terjadi di dalam perusahaan untuk mencegah bahwa sebuah produk tersebut eh, selesai dalam kualitas yang buruk ataupun jelek. Namun untuk biaya nomor 1 dan nomor 2 adalah biaya yang terjadi setelah produk tersebut selesai diproduksi. Nah, untuk mengukur biaya mutu, Hansen mengklasifikasikan menjadi dua ya. Kita perlu tahu ada biaya mutu yang terlihat dan biaya mutu yang tersembunyi. Nah, untuk mengukur biaya mutu yang tersembunyi, kita perlu menggunakan metode pengganda, metode penelitian pasar, dan fungsi rugi mutu Taguchi. Nah, bagi kita sebagai produsen manfaat biaya mutu, menurut Supriyono, jikalau kita mengetahui adanya biaya mutu, maka kita dapat meningkatkan dan memungkinkan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan manajerial. Kita sudah tahu tadi ada 4 karakteristik biaya mutu, dan kalau kita sudah tahu seluruh jenis biaya tersebut untuk sebuah produk, maka kita bisa meningkatkan tingkat keberhasilan produksi produk yang bermutu. Nah, untuk penggunaan informasi biaya mutu, kita perlu tahu bahwa informasi biaya mutu ini perlu kita ketahui pada saat produk tersebut belum mulai diproduksi secara massal. Penggunaan informasi biaya mutu dapat berguna untuk keputusan-keputusan yang berhubungan dengan biaya, seperti keputusan strategik atau penentuan harga jual, perencanaan laba, dan pengendalian. Sebagai pengendalian, maka informasi biaya mutu yang sudah kita peroleh ataupun akan kita peroleh akan dapat membantu kita mengevaluasi kinerja manajerial dan memberi tanda-tanda tentang masalah-masalah yang dapat timbul di masa yang akan datang. Lalu kemudian untuk pemilihan standar mutu, tentu saja mutu ini memiliki standar yang tertentu yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh bagian organisasi. Nah, untuk pemilihan standar mutu ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama ada pendekatan tradisional yang dianggap tepat adalah acceptable quality level. Ya, standar mutu yang dianggap tepat adalah akronim untuk tingkat kualitas yang diterima. Ya, berarti bahwa standar kualitas terendah diperbolehkan ketika barang sampel secara terus-menerus diproduksi untuk produk yang diproduksi dan untuk dijual. Ya, sedangkan pendekatan kerusakan nol atau standar mutu yang mencerminkan total quality control adalah suatu proses terkendali yang melibatkan seluruh orang dalam sistem serta alat-alat serta teknik-teknik pendukung yang memastikan bahwa tidak ada satupun kerusakan yang terjadi. Artinya di pendekatan tradisional ini masih mengizinkan ataupun masih mentoleransi jika terjadi kerusakan mutu yang cukup dapat diterima pada tingkatan yang diketahui sebelumnya. Namun pendekatan kerusakan nol, maka tidak boleh sama sekali ada kerusakan yang terjadi. Ya. Dengan demikian TQC merupakan
suatu agen perubahan yang menyiapkan suatu organisasi untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan. Dengan pendekatan kedua, diharapkan tidak ada sama sekali kerusakan yang terjadi dari seluruh produk yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sistem akuntansi ya atau metode akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi atau kerusakan yang terjadi dalam proses produksi. Nah, untuk akuntansinya dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini dalam menghitung kerugian proses produksi ini kita paling banyak terimplementasi dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Nah, akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, maka kita perlu tahu berapa biaya bahan baku sisa, biaya barang cacat, ataupun biaya pengerjaan kembali atas barang cacat. Ya, karena ini berdasarkan pesanan. Setiap produk yang gagal, misalkan kita adalah produsen mebel, dan produk tersebut, mebel tersebut adalah kursi misalnya ya, kursi santai. Pada saat kursi santai tersebut diterima oleh pelanggan dan kemudian pelanggan menerimanya dalam kondisi yang rusak, ya, maka dia akan komplain dan dia akan kembali kepada kita untuk kita perbaiki. Nah, pada saat kita memperbaiki produk kursi tersebut, maka seluruh biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki kursi tersebut menjadi eh, biaya yang terkategori dalam biaya mutu, ya termasuk biaya bahan baku sisanya, biaya barang cacatnya berapa, seberapa besar nilai barang yang cacat tersebut, katakanlah kursinya ada 5 namun ada satu yang cacat, maka kursi yang cacat tersebut apakah bisa diperbaiki kembali ataukah malah kursi tersebut harus ditarik dan digantikan dengan kursi yang baru, yang sama sekali baru, yang benar-benar kualitasnya baik ya, sehingga kursi yang rusak tadi menjadi produk gagal yang mungkin tidak dapat dijual kembali dengan harga yang di bawah harga normal sekalipun. Ya, misalkan kita harus mau nggak mau buang kursi tersebut ataupun kita sumbangkan ke pihak ketiga lainnya. Sebagian besar dari kerugian ini diakibatkan oleh kurangnya mutu dan sebaiknya dihilangkan jika memungkinkan. Nah, akuntansi dalam bahan baku sisa dibagi tiga ya. Serbuk sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses, bahan baku yang cacat yang tidak dapat digunakan maupun di return ke pemasok, dan bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jadi eh, tiga penyebab dari bahan baku sisa ini perlu kita ketahui. Apakah ada serbuk sisa yang tertinggal ataupun adakah bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan, misalkan kayunya patah ya atau eh, apa sandarannya bolong dan seterusnya ya, dan perlu diganti dan seterusnya. Apakah harus di return ya, misalkan kursinya ada beberapa komponen pegangannya, sandarannya, kakinya itu bisa diganti sehingga kita kembalikan kepada supplier misalnya. Nah, itu bisa kita lihat dan kita hitung. Atau misalkan ada juga bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan. Nah, ini contoh ya sebuah kasus PT Furniture Company mengumpulkan serpihan kayu sisa senilai $500. Pada saat kita bisa mengumpulkan serpihan kayu sisa senilai $500 ini, maka kita bicara sebuah nilai, ya, nilai yang tentu saja berdasarkan harga pasar. Ya, tidak bisa kita hanya mengestimasi sesuai subjektivitas kita, tidak bisa. Ini harus senilai harga pasar. Jadi angka $500 ini adalah harga pasar, maka jurnalnya adalah kas piutang usaha pada penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain, ya, sebesar $500. Nah, jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke HPP ya, sehingga mengurangi total biaya yang dibebankan ke pendapatan, bisa kita jurnal kas pada HPP. Nah, jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik. Ya, jikalau memang $500 ini bisa mengurangi ya, bisa mengurangi atau meminimalkan biaya overhead, maka jikalau memang bisa, maka kita membuat jurnal kas debit kredit pengendali overhead pabrik. Jadi jurnal pertama tadi adalah jikalau kita tidak bisa sama sekali mengkaitkannya dengan proses produksi. Namun jurnal yang kedua, jikalau kita bisa mengkaitkannya dengan proses produksi dengan cara mengurangi HPP. Namun jika nomor 2 tidak bisa, maka nomor 3 kita bisa mengurangi ya, meminimalkan biaya overhead. Artinya ini lebih dalam lagi. Dan yang keempat, penjualan bahan baku sisa dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dibebankan
ke pesanan tersebut. Artinya dia bisa langsung lebih detail lagi masuk ke akun barang dalam proses yang ada di pencatatan kita, ya, di inventory, ya, bisa. Demikian ya, materi hari ini. Seperti biasa saya selalu mengulangi bahwa cost accounting adalah ilmu, ya, dan seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan membuat ringkasan dan menganalisa biaya untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang hati-hati demi keberhasilan organisasi tersebut. Ya, baik. Seperti biasanya, saya juga mencantumkan alamat email saya di postingan video ini sehingga rekan-rekan dapat menghubungi saya melalui email jika nanti ada hal-hal terkait materi tutor kita yang masih belum dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan sajikan dalam materi tuton pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah akuntansi biaya ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya tutup video ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menekan tombol like jika menyukai video ini, serta tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian tidak pernah ketinggalan lagi jikalau ada video baru di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.